telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya
kami di akhir zaman ini ya Tuhan. Ini doa kami di sisa hidup kami ya Tuhan. Bagaimana Engkau akan pakai kami untuk menjadi bagian daripada orang-orang untuk menyelesaikan amanat Aku. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah di depan mata ya Tuhan. Biar kami sampaikan ini dengan segenap hati dan kerinduan kami. Oh Tuhan, jadikan kami menjadi bait suci-Mu, menjadi mesbah doa-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua di awan-awan ya Tuhan, di dalam pengangkatan. Pakai setiap kami ya Tuhan seperti menjadi kerinduan di dalam hatiku, bahwa bukan cuma aku yang dipakai, tetapi mereka dipakai ya Tuhan dengan luar biasa, dengan cara-Mu ya Tuhan, untuk menjadi alat kerajaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini, menjadi alat kerajaan-Mu di planet ini sebelum kami masuk ke dalam kekekalan ya Tuhan. Oh, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Oh, pakai setiap orang. Ini hidup kami. Katakan apa saja kepada Tuhan dengan segenap hati. Katakan apa saja kepada Tuhan dengan tulus, bahwa kita punya kerinduan di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini, bahwa Tuhan akan pakai dan urapi kita menjadi alat kerajaan-Nya, menjadi kumpulan daripada prajurit untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan, untuk memenangkan yang terhilang bagi kekekalan. Oh, ini kami Tuhan, pakai setiap kami. Oh, pakai setiap orang ya Tuhan. Pakai sisa hidup kami ya Tuhan. Oh, pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Oh, haleluya. Pakai setiap orang, aku berdoa kepada-Mu. Aku berdoa ke dalam mataku, ke dalam hatiku. Pakai setiap kami keselamatan.
memuliakan, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman, sebab hidup bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Dan ku mau memuliakan, menyenangkan hatimu, yes Lord, hidup dalam ketaatan, melakukan firman, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Tuhan, biar lirik lagu ini tidak hanya syair penyembahan ya Tuhan, tetapi ini menjadi hati kami. Dan ku mau memuliakan, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Yes Tuhan, ini hatiku. You know that Lord, Engkau tahu itu ya Tuhan. Komitmenku selama aku hidup di sisa hidup yang ada, yang tidak lebih banyak daripada yang sudah kuhabiskan, apalagi di akhir zaman yang tidak lagi lama kedatanganmu. Dan bukan cuma hati dan doaku, tetapi kami semua, biar kami mau memuliakan Engkau di sisa hidup ini, menyenangkan hatimu dengan cara hidup dalam ketaatan, melakukan firman, sebab kami sudah dibeli dengan darah Yesus. Kami bukan lagi milik kami. Kami tidak lagi hidup untuk ambisi kami, untuk cita-cita kami, untuk rencana-rencana kami. Tetapi Tuhan, malam hari ini Tuhan, bersama dengan orang-orang yang Kau percayakan di dalam komunitas ini, kami mau sepakat katakan, dan biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Ini komitmen kami ya Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu, sebab hidup kami bukan lagi milik kami, tetapi Kristus melalui Roh-Nya hidup di dalam kami. Dan kami mau lakukan ini bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan sukacita kepada Allah yang telah mengasihi kami, yang telah menyelamatkan hidup kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya.
Kami mau letakkan hidup kami dan memperbarui komitmen kami. Tuhan, kami mau memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Kami mau menyenangkan Engkau di dalam sisa hidup kami dengan cara ketaatan, hidup di dalam firman. Oh, haleluya, haleluya. Oh, bawa hati yang terbaik yang ini, tiada di sini, tiada di antara kita. Biar hati yang berserah menjadi dupa yang harum di hadirat. Oh, kami mau menyenangkan Engkau sendiri. Kami mau berdoa menjadi mesbah doa, menjadi rumah doa bagi kerajaan. Ini hati dan kerinduan kami pada malam hari ini. Bapa yang baik, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mencintai Engkau ya Tuhan. Oh, kita sembah sampai kita masuk ke dalam hadirat-Nya, bermazmur bagi Dia. Oh, tinggikan nama, nyatakan cintamu pada Dia, ungkapkan kasih yang dalam bagi Yesus. Oh, responi kasih, aku mau hidup bagimu ya Tuhan. Oh, haleluya. Pakai kami ya Tuhan. Oh, pakai setiap orang ya Tuhan. Tuhan, tidak ada satupun yang terkecuali, bahkan mereka yang tertinggal di dalam kerohanian. Aku berdoa pada malam hari ini, semua orang mengalami terobosan kerohanian. Tuhan, Engkau mengasihi kami, karuniakan iman yang lebih besar lagi. Dan aku berdoa setiap orang bisa merasakan bahwa kami dikasihi oleh Tuhan, kami dicintai oleh Tuhan. Tuhan berkenan atas kami, diingini oleh Tuhan. Roh yang di dalam kami diingini Tuhan dengan cemburu. Sembah Tuhan, sembah Dia, itu sangat berharga bagi Tuhan. Penyembahan itu berharga bagi Tuhan. Itu seperti dupa yang harum yang naik ke tangannya, menyenangkan penciuman Tuhan itu. Sembah Dia, oh, haleluya. Ya rana mana 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 masante, ya rana, ya rana mana rana ya rana mama. Oh, rana mana 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 mashe, ya rana.
nafas kehidupan. Sembahlah yang hidup dengan nafas kita, dengan ucapan syukur, dengan mulut kita untuk memuliakan dan membesarkan penyembahan berharga di hadirat kami tinggikan. Jadikan aku baik ya, dan yang tiada berjalan. Jadikan aku mesra bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku baik secara yang kudus dan yang tiada bersalah. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan bangsa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau ada di sini. Terima kasih untuk hadirat. Terima kasih untuk Engkau bersama-sama dengan kami. Serahkan pertemuan doa ini ke dalam Roh Kudus yang ambil alih pikiran kami. Perkataan Tuhan, aku hanya Allah. Aku memberikan otoritas sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati kami. Hikmat, kebijaksanaan, dan pengurapan Tuhan, urapi setiap kami, supaya kami bisa menangkap barang yang kudus, melonjak ke dalam hati kami, dan itu tumbuh dan mengubahkan hidup kami. Telinga yang mendengar Tuhan berikan kepada kami, hati yang merindukan benih turun atas kami. Oh, haleluya. Kau rasakan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Thank you, Lord. Oh, thank you, God.
menyenangkan hati, hidup dan tetap melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya gelap, melainkan Yesus dalamku. Thank you Lord for your presence. Berbicaralah kepada kami. Kami mau duduk di dalam hadirat. Kami merindukan suara pengajaran yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Thank you Lord. Kami mengasihi dan mencintai Engkau ya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Luar biasa ya. Tadi walaupun sempat terputus sebentar, tapi sudah baik lagi ya. Ada Bu Shirley bergabung belakangan. Ya. Sebelum kita doa, saya di awal tadi katakan bahwa selama 1 minggu ini saya berlimpah-limpah dengan sukacita, berlimpah-limpah dengan hadirat Tuhan yang saya rasakan dalam persekutuan saya dengan Tuhan. Ada banyak hal yang dengan teguh, dengan yakin saya mau sampaikan kepada kita. Ya, pertama ya saya udah catat beberapa hal, tetapi kita mengalir saja nanti mana setelah ini. Yang pertama saya mau kasih tahu kepada kita bahwa tentang Watchman ya, tentang Brandon, yang saya kasih tahu kepada kita bahwa berkali-kali bukan karena apa yang didapatkannya terkonfirmasi terus-menerus, tetapi sebelum saya melihat bukti itu, Roh Kudus sudah membuat saya mengerti bahwa ini adalah orang yang memang Tuhan pakai untuk mempersiapkan umat Tuhan ya, untuk pengangkatan gitu ya. Nah, kalau para sahabat ikuti apa yang saya sarankan ya, saya perhatikan seperti Bu Walinang ada juga bagi di akun pribadinya ya, ada juga Bu Edith yang tempoh hari chat ya, udah agak lama sedang diberkati dengan video Brandon gitu ya. Nah, saya katakan kepada kita lagi bahwa inilah orang yang Tuhan tetapkan di akhir zaman ini untuk menuntun umat Tuhan, bukan cuma di Amerika. Saya pikir bahwa kenapa orang Amerika, tapi dari pemahaman saya sih ya, bahwa bangsa ini di awalnya bapak bangsa mereka mempersembahkan dan memulai bangsa ini, Amerika itu diletakkan, ada perjanjiannya dengan Tuhan, dan Tuhan katakan ingat itu. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya, sama seperti yang dilakukannya dengan perjanjiannya dengan Abraham ya. Nah ya, mungkin hal kedua adalah karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional ya. Tetapi kenapa Brandon ya di video yang terbaru, dan dia bukanlah orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk muncul di YouTube gitu ya. Yang terbaru kesaksiannya bagaimana Tuhan sudah latih dia, bahkan sudah Tuhan rendahkan dulu dia supaya nggak sombong. 13 tahun jadi janitor, tukang bersihkan toilet, bersihkan karpet. Benar-benar orang yang kalau saya tidak merendahkan profesi apapun ya, tapi maksudnya secara profesi pekerjaannya adalah pekerjaan yang kasar gitu ya. Saya ketika mendengarkan itu, dia walaupun serius ada juga lucu-lucunya gitu ya. Wah, itu sebenarnya katanya terlalu lama buat saya, 13 tahun gitu ya. Dia dibentuk oleh Tuhan menjadi tukang-tukang bersih toilet, karpet, segala macam gitu ya. Tetapi dari proses itu Tuhan persiapkan dia, Tuhan berbicara kepada dia, dan saya udah katakan bahwa
dengan hikmat Roh Kudus saya bisa tahu bahwa suami istri ini benar-benar punya hati yang murni, pure, dan juga mereka mencintai Tuhan, gitu ya. Dan saya lihat dari kesaksiannya, tadi kan saya katakan bahwa kenapa ya Amerika ya, ya karena bangsa itu pendiri bangsa mereka mempersembahkan, ada perjanjian dengan Tuhan, mempersembahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan, gitu ya. Kemudian juga mungkin karena berbahasa internasional, dan juga kenapa Brandon, ya itu karena dia memang sangat cinta sama Tuhan. Ketika dia bercerita kemana-mana pun, bahkan kalau saya lihat ya dari kisahnya, dia bukanlah dari keluarga yang berada, tetapi dia demi hadirat Tuhan, dia rela membayar transportasi untuk mengejar hadirat Tuhan. Dia cerita tentang mengikuti kebaktian KKR Benny Hinn, gitu ya. Dia cari bukan orang yang saya cari, tetapi Tuhan, ya. Dan itu juga perlu untuk kita garis bawahi, ya. Kita nggak pernah kita bisa jadikan seseorang menjadi teladan, tapi bukan mengidolakannya seperti banyak orang di luar sana, entah siapapun yang mereka idolakan, bahkan salah ada, gitu ya. Kita nggak seperti itu. Nah, dia mengejar hadirat Tuhan, dan kita juga tahu bahwa ketika ada orang seperti Daud yang sangat mengasihi Tuhan, Tuhan itu berkenan atas hati. Nah, demikian juga dengan Brandon. Dan saya mau katakan bahwa dalam satu minggu ini saya bahkan dalam minggu ini rasakan salah satu hadirat Tuhan yang terbaik dalam tahun ini. Saya merasakan kehadiran Tuhan tidak terlihat oleh fisik, tetapi terasa begitu kuat bersama dengan Tuhan. Ya, saya mau katakan pada kita bahwa kita ini harus saya terus katakan untuk penyampai, sebagai penyambung lidah dari apa yang Brandon sampaikan. Saya sangat yakin, bukan cuma yakin, tetapi Roh Kudus itu meneguhkan apa yang disampaikan oleh Brandon, bahwa ini sungguh berasal daripada Tuhan, yang memang watchman untuk penjaga, ya, untuk mempersiapkan umat Tuhan untuk benar-benar get ready untuk pengangkatan. Dan yang saya syukuri juga dalam satu minggu ini adalah bersyukur sekali, ya Tuhan. Dulu ketika Tuhan panggil saya, bahkan saya sendiri pun saya tahu, tapi saya gak terlalu mengerti gambarannya ke depan seperti apa. Tetapi Tuhan taruh saya bahwa akan dipanggil untuk mempersiapkan orang sebanyak mungkin untuk rapture, gitu ya. Tapi dalam perjalanannya, ketika Brandon bilang 13 tahun, ya saya 10 tahun, gitu ya, dipersiapkan. Yang saya tahu, dulu saya udah pernah bilang di sharing saya, gitu ya. Yang saya tahu, dan semakin hari saya tahu, saya memang gak di-prepare untuk seperti kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang memang membuka gereja, membangun gereja-gereja. No, saya tahu pada akhirnya nanti, dan paling tidak itu harapan saya, di akhir saya akan menjadi orang yang memang pada masa itu, ketika kegenapan yang didapatkan oleh Brandon itu terjadi, benar-benar orang yang dipersiapkan untuk menangkap. Saya udah pernah bilang, seperti yang kemarin saya katakan, jangan pernah berpikir tahun-tahun kita ke depan akan kembali seperti yang dulu kita ada. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, dan itu terbukti. Dan saya katakan juga bahwa nanti Tuhan tidak akan lagi memberikan waktu untuk gereja bertumbuh lagi, bertambah lagi. Maksudnya itu dalam arti maksudnya akan terus berpuluh-puluh tahun, beratus tahun. No, tidak. Tuhan hanya akan adakan sebuah kebangunan rohani sekali lagi untuk mereka yang memang, karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, untuk mereka dipersiapkan hanya untuk dalam keadaan udahlah bertobat, memberi diri dibaptis, gitu ya. Kemudian dalam keadaan bertobat dalam waktu yang pendek, supaya disiapkan, siap-siap mau diangkut sama Tuhan. Sebab apa? Kalau mau dikasih waktu yang lama, kita tahu sendiri karakter manusia itu pada dasarnya nggak setia. Takut mereka balik lagi. Dan kita lihat bahwa sebagaimana yang saya dapatkan juga nggak akan mungkin balik ke tahun-tahun sebelumnya. Dan ini pun sinkron dengan apa yang didapatkan oleh Brandon. Dan saya percaya apa yang didapatkan, ya, terutama dengan
antikris itu, ya. Di waktu yang lalu ada beberapa orang yang memprediksikan, bahkan salah satu tokoh agama yang belum lama ini malah meninggal gitu ya. Mereka katakan, oh inilah antikris gitu ya. Nah, saya nggak pernah punya feeling yang kuat ya bahwa itu sebuah kebenaran. Tetapi kali ini ya, dan tentang apa yang didapatkan oleh antikris ya, saya ceritakan secara alurnya buat kita yang tidak menyaksikannya, kalau saya mengikutinya. Kemudian juga buat mereka yang, karena Tuhan merindukan banyak orang diselamatkan ya. Karena yang saya perhatikan, lebih daripada kita yang menonton video di YouTube gitu ya, supaya mereka juga dipersiapkan gitu ya, bahwa sebagaimana Tuhan mulai dari Middle East ya, dari Timur Tengah ya, dan dia akan kembali ke sana. Dan kita bisa lihat ya, saya kan udah bilang kepada kita, kalau mau lihat kegenapan firman, jangan lihat di negara kita, apalagi tempat tinggal kita, tapi selalu fokusnya ke Israel, ke daerah Timur Tengah, dan beberapa negara yang ditulis di dalam Alkitab. Kita bisa lihat di berita sesuatu yang bahkan belum pernah saya saksikan seumur hidup, keeratan hubungan Amerika yang baru saja berkumpul dengan Arab Saudi gitu ya. Nah, kemudian juga yang lalu kan saya katakan dalam satu doa kita berdoa, kemudian doa Brenda dapatkan nanti Trump akan menandatangani kerjasama mineral dengan Zelensky, dan dalam 24 jam itu terjadi. Dan kemudian juga nanti pertemuannya Trump yang belakangan ini itu juga sudah didapatkan oleh Brandon, dan semua akurat. Dan yang tadi saya katakan, ini bukan orang abal-abal yang tiba-tiba bikin YouTube 13 tahun setelah dia mendengar suara Tuhan dan berbicara kepada dia, dan kesaksian mereka, nubuatan mereka, dan apa yang Tuhan kerjakan, sungguh yakin menjadi. Dan tadi ya yang saya hubungannya itu, dulu Tuhan taruh dalam hati saya untuk persiapkan orang dalam keangkatan. Saya bahkan gak begitu ngerti. Nah, saya jalanin aja dengan tuntunan Roh Kudus, firman taat kekudusan, dan itu semua yang juga Brandon katakan gitu. Sampai terus dituntun ke sini. Bahkan yang kemarin juga sudah bilang, dipertemukan pun gak ada yang kebetulan, dengan orang yang memang sudah Tuhan tempa persiapkan, itu gak kebetulan. Untuk supaya kita seperti menyambut kita juga, seperti menyambut tongkat estafet yang kita sudah mulai, untuk kita join secara spiritual atau bahkan secara online untuk bersama-sama dengan dia menantikan Tuhan yang tidak lama lagi datang. Antikris yang dikatakan, nanti lihat di videonya saja, yang sudah ditentukan itu, ini yang Tuhan sudah perlihatkan adalah orang ini. Nah, dengan bukan cuma analisa, tapi apa yang Tuhan tunjukkan pada dia, nanti di Timur Tengah akan bangkit, ekonomi mereka tuh akan bangkit. Kenapa? Karena nanti bahwa ketika nanti bangsa-bangsa mereka itu terpuruk, mungkin salah satunya adalah karena nanti wabah yang dahsyat yang akan datang. Nah, bagaimana mungkin orang menjadi penolong kalau dia tidak mapan? Nah, jadi Tuhan akan memberkati negara-negara di Timur Tengah yang didapatkan oleh Brandon. Nah, mereka lah nanti akan bangkit untuk katakan, oke, saya akan tolong semuanya. Dan itulah kegenapan dari kitab Wahyu. 3,5 tahun dia akan berbuat baik seolah-olah dia penolong, karena dia punya uang. Dia punya kekayaan, dari salah satunya adalah dari minyak yang didapatkan. Jadi dia menjadi bangsa-bangsa yang kaya raya, dan semua orang memandang kepada dia. Dan secara look benar-benar orang ini personalnya itu menarik, dan orang bisa percaya kepada dia. Dan bagaimana perjanjian-perjanjian tentang perdamaian dan juga keterlibatan Trump nanti dalam perjanjian damai supaya dibangun bait suci ketiga. Dan itu terus digenapi, bagaimana
Trump juga katakan oke, kita hapus sanksi terhadap Suriah, orang-orang yang akan bangsa-bangsa akan berkaitan di sana. Nah, mungkin kita nggak terlalu nanggap ini semua ceritanya, apa ya maksudnya itu penyampaian saya. Tetapi intinya adalah yang saya mau katakan kepada kita, semua yang di dalam firman itu sudah digenapi, dan lewat Brandon itu Tuhan perlihatkan ya. Apa yang saya dapatkan bahwa Tuhan juga nggak akan lama datang. Makanya saya nggak pernah pertanyakan apa yang disampaikan. Karena Tuhan itu pakai setiap orang itu dengan unik. Ada yang dengan visi, ada yang dengan dengan mimpi. Saya, apalagi akhir-akhir ini, saya bilang sama Tuhan, sama Roh Kudus, saya mau membangun pertemanan dengan Engkau lebih dalam lagi. Dan kalian tahu, saya nggak pernah tipikal orang yang superstitious, orang yang kayaknya apa ya, orang yang kayak ngeroh-ngeroh dari dulu itu saya nggak pernah kayak gitu. Nah, tapi saya terus buktikan dan saya katakan oke, saya dengar sekarang, saya dengar, dan every detail, setiap detail yang saya mau kerjakan, bahkan hal-hal yang sepele, Roh Kudus langsung bicara dalam hati saya ya. Kemarin dalam salah satu teduh dari apa itu Pastor Philip bagikan, ya sama seperti yang saya katakan lah kepada kita. Tuhan tuh nggak ngomong harus, oh misalnya Bu Rini kamu harus pergi ke suatu tempat hari ini, nggak kayak gitu. Ada berbagai cara, bahkan lewat pengalaman, lewat pengertian. Kalau saya lebih pada pengertian, itu langsung hati saya ada, nggak pakai kayak suara, tapi ya tentu itu suara Roh Kudus, tapi maksudnya itu nggak kayak wujud suara, tapi langsung saya tahu oh ini ada seperti ada petunjuk, ada clue di hati gitu ya. Dan saya mau katakan pada Tuhan bahwa lebih lagi sampai nanti pada akhir saya betul-betul terima tuntunan. Satu yang saya mau bagikan pada kita. Untuk sampai kepada kesana, hanya Tuhan minta seperti lagu itu ya. Kemarin ketika dinyanyikan lagu itu benar-benar suara hati saya banget yang ikutin ibadah di rooftop ya. Dan itu juga tepat dinyanyikan oleh, saya pikir ini adalah salah satu worship leader yang intim sama Tuhan. Itu benar-benar, kalau saya nyanyikan itu nggak seperti malam ini, benar-benar saya berlutut, saya menangis, dan saya katakan, dan ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu. Itu karena itu hati saya banget. Nah, Tuhan itu cari yang benar-benar mau mengasihi Dia, yang benar-benar mengasihi Dia. Dan saya berharap kita yang di sini, yang ada sekarang bersama dengan saya adalah orang-orang yang tidak lagi mau berada dalam kualitas hati yang tetap sama, tapi terus mencintai Tuhan. Ya, ada banyak orang di luar sana. Ini juga terus saya pahami. Mereka itu masalahnya itu di hati, ya. Tidak ada hati yang benar-benar bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang kalau tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, itu pasti asal-asalan. Tidak bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, pasti membaca Alkitabnya itu jadi berat. Gak usah ngomong mengasihi Tuhan dulu. Bersungguh-sungguh, dan dia tidak akan pernah bisa membangun kerohanian yang kuat kalau dia asal-asalan. Dan ada juga yang saya perhatikan di antara kita, dan itu yang saya katakan kemarin, tapi saya harus belajar mengasihi, karena ternyata kalau secara daging berpikir, aduh ya ampun, kok susah sekali ya jadi orang yang taat. Dulu saya ketika tahu bahwa harus memberi diri dibaptis, ya, bahwa memang saya sayang sama orang tua, dan saya berpikir saya seolah-olah jadi anak yang kurang ajar kalau misalnya akhirnya saya membaptis diri saya lagi, kan saya udah dibaptis dulu. Tetapi kalau untuk firman Tuhan itu kita responi dengan cepat, itu adalah bentuk penghargaan tertinggi sama Tuhan. Nah, ada orang-orang yang mungkin memang nggak punya hati, atau masih diikat oleh roh agamawi.
gitu ya. Nah, itu masalah hati. Di mana ada hati yang mengasihi Tuhan, di mana ada hati yang bersungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu dekat ke sana. Sama seperti Brandon yang saya saksikan. Dia nggak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain yang seperti kemarin saya katakan, baca firman boleh dihitung dengan jari. Dia baca firman yang kadang dibantu dengan istrinya gitu ya, karena dia katanya bermasalah dengan membaca. Nah, dia bahkan cuma kesaksian pengalaman dengan Tuhan dan juga pengalaman hidupnya itu juga memberkati, gitu ya, karena datang dari hubungan yang memang sehat dengan Tuhan. Nah, itu yang saya mau katakan pada kita. Saya dengan berani katakan pada kita, kalau orang-orang di waktu dulu, dibuatkan inilah antikristus, saya nggak pernah seperti kayak punya keyakinan. Dan karena saya mau menguatkan kita, itu kenapa saya katakan kepada beberapa kita yang berjemaat di GMS ya, saya, Bu Edith ya, Bu Reni, Bu Pak Jos gitu ya, dan beberapa di antara kita yang berjemaat di gereja masing-masing gitu ya. Saya tetap katakan bahwa ada satu yang saya mau tekankan sama kita. Saya nggak pernah lelah dan saya berharap tidak ada yang menyepelekan ya. Di samping karena saya rekomendasikan itu karena itulah gereja yang terbaik saat ini. Bagaimana saya melihat itu untuk merekomendasikan pada orang saya layani? Ciri-cirinya, kalau para sahabat perhatikan siapa yang saya bagikan di akun pribadi saya, yaitu Apostle Catherine Kirk, Brandon, dan juga gereja ini. Ciri-cirinya apa? Harus benar-benar feel, led, and control by the Holy Spirit. Orang-orang yang bubble secara kerohanian, yang berapi-api. Saya bahkan tidak pernah secara rutin orang-orang yang terkenal, yang punya nama besar, yang kayaknya populer itu saya jadikan. Karena itu bukan ukuran. Sama seperti kehidupan orang, kekayaan tidak menjadi jaminan dia menjadi orang diberkati Tuhan. Materi nggak jadi jaminan, popularitas nggak jadi jaminan. Kalau sudah punya the spirit of discernment, pasti tahu ini dari Tuhan apa tidak. Dari cintanya, dari kesungguhannya, dari integritas hatinya, dari buah pelayanannya, gitu ya. Nah, itu kenapa saya katakan pada kita, boleh berjemaat di situ karena itulah yang terbaik saat ini. Supaya apa? Supaya mengalir anggur barunya. Ada pujian penyembahannya, ada pengajaran itu satu sisi. Tapi please jangan pernah miss. Makanya saya berharap kita di tempat di mana kita berada juga kabarkan tentang pesan yang disampaikan Brandon. Kita mengambil bagian untuk meneruskan, to relay apa yang didapatkan dari Tuhan gitu ya. Jangan hanya menu dari ibadah itu sendiri atau pengajaran di gereja, tapi penuhi, masukkan lagi Brandon jadi apa ya, seperti teman atau ya penuntun rohani juga. Supaya apa? Yang saya rindukan adalah supaya berapi-api setiap saat, karena Tuhan mau pelita kita tetap menyala dan minyaknya tetap terjaga. Nah, itu harus dilihat orang-orang yang dari Tuhan. Dia powerful, dia berdiri pada firman Tuhan. Lihat Apostle Catherine Kirk, masih muda, tetapi spiritnya itu menyala. Dia benar-benar dengan berani, karena dia tahu siapa dia. Dia berdiri pada firman Tuhan. Yang diajarkan juga di GMS adalah pengajaran yang panjang dari firman Tuhan. Kita bisa melihat gereja ini adalah gereja yang hidup, yang apa? Tahu nggak ciri-cirinya? Dia punya hati yang sama dengan Tuhan, jiwa-jiwa. Kalau gereja hanya cuma meneruskan tradisi liturgi, nggak pernah berpikir tentang jiwa, itu gereja yang mati. Brandon juga katakan itu, Sadhu Sundar Lestari juga katakan itu. Nah, dan Brandon adalah orang yang memperlengkapi supaya nggak miss, supaya nggak kelewat, nggak cuma saat teduh, nggak cuma itu, tetapi ada hal yang lebih kita berjaga. Karena kalau renungkan, apa sih yang peristiwa yang paling dahsyat yang kita nantikan di planet ini? Bisa bayangkan Tuhan, segala Tuhan,
yang menciptakan segala sesuatu itu nanti akan turun di awan-awan dan menjemput. Itu peristiwanya hanya satu kali dan jangan sampai kelewatan. Itu kenapa harus berjaga. Bahkan di kemarin sebelum yang terakhir ini saya nggak GR ya, tapi saya tahu lagi-lagi suara Roh Kudus yang katakan pada saya ketika Tuhan bilang sama dia, Brandon, supaya kamu tahu ya bahwa di channel ini ada orang-orang yang bahkan lebih daripada kamu yang sudah bisa berdoa dan punya pengetahuan lebih daripada kamu. Dia bilang, ya ampun gitu ya. Dia bilang kayak gitu. Nah, tapi dia memimpin seperti yang saya katakan tadi, mungkin yang alasan-alasan tadi. Orang-orang yang memang saya malah bersyukur, suatu kebanggaan, bukan cuma ikut-ikutan sayanya. Saya udah bukan cuma tetapkan, saya terpanggil untuk menjadi bagian daripada pendoa itu. Dan saya beberapa saya ulang karena bersyukur udah bahasa Inggrisnya sudah semakin terus bertambah ya, because I work on every day, kerjakan itu setiap hari, ngobrol sama Tuhan juga udah pakai bahasa Inggris, selain berdoa ngobrol sama Tuhan juga pakai bahasa Inggris. Nah, jadi udah semakin ngerti. Jadi ada kalanya untuk mendengarkan pertama sebelum sungguhan atau mengulangi, saya pakai saya sambil aktivitas saya dengerin sambil saya melatih juga gitu ya. Nah, saya dengerin karena apa? Supaya apinya itu terus merecharge. Karena saya mau, itu saya katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu hati saya bukan orang yang paling baik, tetapi ada satu kerinduan supaya mereka juga punya standar kerohanian yang tidak jauh, cinta sama Tuhannya, berapi-apinya juga. Bahkan kalau mereka terpanggil, mereka juga menjadi pendoa ikut Brandon gitu ya. Ngomong-ngomong bahasa Inggris itu nggak susah-susah amat kok. Emang di awal sih agak susah ya, tapi setelah kita terbiasa, itu masalah membiasakan diri aja gitu ya. Jadi kalau ada yang masih muda-muda di antara kita yang mau belajar pelan-pelan supaya lebih nyaman mendengarkan video berbahasa Inggris, monggo gitu ya. Nah, jadi please kalau bisa jadikan itu sebagai rekomendasi paket untuk menjadi penuntun rohani kita. Di sini kita dituntun, kita ya saya percaya Tuhan ya, lewat dia juga dikatakan saya sisakan yang terbaik di akhir. Ya, dan seperti yang juga katakan bahwa saya percaya kita adalah generasi yang paling mungkin menyaksikan Tuhan datang di awan-awan, dan saya juga percaya, saya paling tidak berharap kita adalah orang-orang pilihan yang terbaik yang tersisa, tetapi lewat kita Tuhan multiplikasikan untuk kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, saya juga katakan bahwa saya terpanggil bukan belajar berdoa, karena saya tahu juga Tuhan sudah prepare saya juga, dan saya suka berdoa ketika aktif juga di gereja. Belakangan saya pilih menjadi pendoa. Memang dulu di gerejanya cabangnya yang Bu Eni Bekasi, dulu ketika di Jawa dulu saya pernah ada di Kebon Nanas, itu ada ibadah tengah minggu. Di sana saya singer, kemudian ke worship leader di sana, tapi itu hanya saat itu. Tapi ketika di tempat saya tinggal untuk minggu, saya pilihnya itu pendoa. Karena saya suka berdoa. Karena saya tahu berdoa itu bukan sekedar ngomong sendiri. Saya ngobrol sama Tuhan, dan itu terus saya biasakan. Nah, terus bangun itu. Saya pesankan sama kita sungguh berada di akhir zaman. Dan saya berharap kita semuanya, ya mungkin nggak tahu ya, siapa tahu karena umur kita, tetapi kita secara apa yang didapatkan oleh time frame yang didapatkan, kerangka waktu yang didapatkan oleh Brandon, kita adalah orang yang sangat memungkinkan untuk Tuhan datang kembali. Jangan tanya tanda-tanda fisik, sebab Alkitab sudah bilang sama seperti dulu orang makan dan minum. Oh, sekarang udah membaik, ya punya orang-orang dunia nggak kenal Tuhan, punya perencanaan bisnis, nggak salah dengan itu, punya semuanya rencana di dalam dunia ini, tetapi mereka kehilangan agenda surga. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Berjaga itu yang saya sering renungkan di dalam kehidupan saya. Saya renungkan firman Tuhan hari ini. Aku berdoa supaya mata hatimu
terbuka agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilanmu dan betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan saya mulai visualisasikan surga yang maha indah itu udah ada sekarang. Di mana? Di alam roh, di mana Tuhan berdiam. Nah, apakah kita mau kehilangan itu? Tangkap dan miliki itu sekarang dan bayar harga untuk hidup berkenan, yang seperti lagu tadi yang saya katakan, hidup dalam ketaatan, melakukan firman. Itu yang menjadi syarat untuk kita bertemu dengan Tuhan. Ya, saya katakan pada kita, jangan ada satupun yang terlewat, karena di hari-hari saya nikmatin Tuhan berlimpah-limpah. Pokoknya dari pagi saya udah mulai berbahasa roh, kemudian saya ngobrol pakai bahasa Inggris sama Tuhan. Saya merenungkan firman, saya beraktivitas, saya berdoa, saya bersyafaat, saya katakan setiap hari ini adalah ibadah juga. Apapun yang saya lakukan untuk Tuhan. Dan saya sudah terlatih untuk berkomunikasi sama Tuhan. Saya sudah terlatih untuk fokus saya itu Tuhan dan hidup suci. Ya, standar hidup kita adalah to live a godly lifestyle. Kita harus menjalankan hidup yang saleh. Hidup yang saleh di hadapan Tuhan, dan kita akan ketemu dengan Dia di dalam kekekalan. Dan jadikan tuntunan dari TRC kita yang kan dibagi juga ya rekomendasi video dari GMS, karena kalau yang saya percaya nggak semua gereja lokal punya standar pengajaran seperti ini. Nah, bisa dijadikan itu juga, dan kita ikutin Brandon karena pengajarannya sama seperti prinsipnya dan prinsip diri saya. Nggak pernah lihat orang, lihat apa yang Roh Kudus kerjakan lewat hidupnya dia, gitu ya. Kita berjaga di akhir-akhir ini, kita persiapkan hati kita, jangan menjadi lemah. Surga itu terlalu mahal untuk kita gadaikan dengan kemalasan kita, dengan ketidaksungguhan kita. Ada banyak orang yang memprihatinkan, yang tadi saya katakan, bahkan di komunitas kita kan udah diubahkan ya. Walaupun kita nggak ngobrol siapa namanya, oh siapa sih kayak orang ngerumpit di dunia sana, tapi kalian juga pasti tahu ada di antara kita yang memang sebetulnya orang ini nggak pernah punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Diberikan kesempatan pun nggak pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada juga di antara kita yang memang dia itu tidak punya karakter Yosua. Yosua itu adalah berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ada di antara kita yang memang punya mentalitas itu lebih memilih comfort zone. Ya, saya bersyukur yang tadi saya kesaksian, apapun kalau ini firman Tuhan, saya memberi diri dibaptis waktu itu setelah bergumul karena tahu firman Tuhan. Kalau sudah firman Tuhan, just do it. Itulah namanya ketaatan. Dan kalau orang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu juga sama dengan tidak taat. Kita tidak lihat kelihatannya covernya itu baik atau kalem, nggak berbuat kriminal, bukan itu ukurannya. Tetapi seberapa engkau menghormati firman Tuhan yang kudus, ya. Tapi saya doakan supaya suatu saat terbuka pikirannya. Ada banyak orang yang takut kehilangan komunitasnya, takut menghadapi orang-orang di komunitasnya gitu ya. Ada. Tapi saya menaruh belas kasihan buat mereka. Tetapi biar kita menjadi orang yang berani untuk kalau Tuhan katakan A, lakukan dengan persis. Kalau Tuhan katakan untuk hidup dalam ketaatan, ya, untuk menjaga kekudusan, bayar saja harganya. Karena kita tidak akan pernah kehilangan berkat rohanian daripada Tuhan. Sungguh mengagumkan nanti kita di dalam surga. Bisa bayangkan dikatakan kemuliaannya itu lebih dari apa yang pernah kita lihat, gak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati. Surga loh. Oh ya, ini ilustrasi. Saya di YouTube pasti kita ya kadang-kadang muncul yang walaupun kita nggak cari, tapi saya klik, kemudian saya memang lihat ada sebuah memang pesta pernikahan yang cukup inspiratif gitu ya. Ya cukup bukan cuma gedenya tapi unik dan juga elegan gitu ya. Pikiran saya tonton itu, tahu nggak pikiran saya kemana?
ke perjamuan anak domba Allah, ke pesta perkawinan anak domba Allah. Kalau manusia saja selegan ini, ya, contoh gini ya, ada orang kaya, ya, dia punya harta itu katakan ratusan miliar sajalah, ya, gak usah yang pakai triliun. Dia kemudian menggelar pesta pernikahan anaknya, ya, orang kaya, ya pasti kebanyakan koleganya itu lingkarannya itu orang kaya juga. Nah, diundanglah teman-temannya, ya. Teman-temannya ini juga udah pada ke salon gitu ya, udah datang dengan berdandan yang cantik, pakai baju yang bagus dan mahal, kendaraan yang mahal gitu ya. Terus ketika di dalam perjamuan, ya, yang disediakan adalah makanannya, ya. Saya sebutkan aja makanan Indonesia, dan saya katakan ini bukan berarti menghina karena itu enak gitu ya. Tapi maksudnya untuk dalam konteks perjamuan yang seorang yang ratusan miliar, yang tajir gitu ya, itu masa yang disediakan itu misalnya tempe orek, kemudian semur jengkol, kemudian daun singkong, ya kan? Makanannya itu yang ya tahu mungkin tahu bulat ada itu yang di Bandung gitu ya. Nah, makanannya serba sederhana gitu ya, sayur bening gitu ya. Apakah itu tidak cocok kan? Nah, mungkin juga nanti misalnya ya saya bayangkan, mungkin tamu-tamu juga akan bingung. Itu akan menjadi sebuah suasana yang paling membingungkan dalam kehidupan mereka sambil mereka menikmati. Mereka bingung gitu ya. Kita ke pesta orang konglomerat loh ini, dan kita juga datang. Biasanya biaya dandannya aja udah berapa, tapi makannya cuma segini. Ini bukan soal makanan, tapi yang saya mau katakan pada kita adalah how much more, apalagi yang nanti mengadakan perjamuan itu adalah Tuhan yang menciptakan planet-planet, yang menciptakan galaksi-galaksi, yang menciptakan manusia dengan segala kedahsyatan yang ada di dalamnya, yang menciptakan ruang angkasa yang belum pernah tercapai dijelajahi oleh astronot. Lantainya aja dari emas. Apakah akan kehilangan kitanya yang dikatakan itu kemuliaan yang gak pernah kalian pernah bisa bayangkan, dan itu ada dan sudah tersedia. Itu kenapa saya katakan tetap berpegang pada pengharapan. Tetap berpegang pada pengharapan yang Tuhan sudah sediakan, dan Tuhan di sana menunggu kita, dan selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Di dalam kemuliaan kita tidak akan pernah menjadi sakit, tidak akan ada air mata. Ada satu kesaksian di video, kemana saja yang kau pergi dan lakukan saja yang kamu sukai, kamu bisa lakukan di dalam kerajaan surga. Di sana ada Tuhan bersama dengan kita. Pengharapan kita itu gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Jadi kalau hanya dikatakan mendisiplinkan diri untuk merenungkan firman, untuk mencari Tuhan tiap pagi, untuk hidup taat, untuk hidup suci, untuk tidak menyakiti hati Tuhan, itu hanya akan bisa dilanggar oleh mereka yang gak punya kesungguhan dan memang gak mengasihi Tuhan. Tapi kenapa sampai Paulus berdoa ini? Karena kalau kita tahu apa yang Tuhan sediakan di depan, kita akan mau membayar harganya. Ya, jadi pelihara itu persekutuan, itu penting. Kenapa saya misalnya, para sahabat, kenapa bersemangat? Karena pondasinya ini adalah persekutuan pribadi. Pada dasarnya itu. Tapi kalau persekutuan pribadi aja nggak jalan, dia nggak pernah baca Alkitab, terus datang ke pertemuan doa, dia akan menjadi orang asing di antara kita. Memang saya katakan tadi, saya berdoa untuk orang ini, tetapi kalau saja sampai tidak ada perubahan hati, tidak ada satu momen dia mau bertobat sungguh-sungguh dan mau katakan saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, dan saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, saya mau taat. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana kalau harus masuk ke dalam masa kesukaran nanti. Dan kalau pada saat sekarang sangat susah untuk mempertahankan iman, apalagi pada masa itu, berarti peluangnya untuk masuk surga itu sangat kecil dan akan berakhir di dalam kekekalan neraka.
Saya harus berbicara ini kepada kita, karena Alkitab menulis tentang kekekalan neraka juga, dan Yesus sendiri mengajarkan, membicarakan itu. Nah, itulah di dalam kelompok ini, komunitas ini, kita menjadi lengkap. Saya rekomendasikan gereja yang ada anggur segarnya, anggur barunya. Saya bagikan Catherine Kirk untuk supaya tahu ini loh contoh orang yang di dalam Tuhan. Dia benar-benar powerful, dia tahu firman Tuhan dan dia selalu bicara tentang firman Tuhan. Lalu kemudian Brandon yang memang saya tahu dari Tuhan. Dan kita dikumpulkan di sini ya. Dan saya ajak kita juga menjadikan Brandon sebagai teladan rohani supaya tetap berapi-api. Itu kerenduan terbesar saya. Saya lebih pada memberikan motivasi. Sedangkan kalau rema, istilahnya itu kayak berbagi firman, itulah berkat-berkat yang saya renungkan, yang dibagikan di panduan doa itu. Itu nggak sekedar saya cari-cari. Itu yang kelintas. Itu yang kelintas, lalu yang kemudian saya renungkan. Itu yang saya duduk, itu yang saya renungkan, itu yang saya bagikan. Dan saya berharap itu dari Tuhan, itu memuaskan kita. Kalau udah baca firman, di sini nggak terlalu perlu nuntut yang kayak pengajaran yang misalnya kayak di gereja GMS gitu ya, nggak perlu. Tetapi di sini motivasi. Jadi betul-betul kayak berwarna. Di sana dapat pengajaran, ya. Di Brandon di situ dominannya itu bahasa roh. Di sini saya itu memang dari dulu sejak jatuh cinta sama Tuhan, itu saya menyembah karena itu menjadi kayak ruang bagi saya untuk mengungkapkan cinta saya sama Tuhan. Saya bermazmur, saya mengungkapkan kata-kata saya kepada Dia. Jadi komplit kitanya. Asal punya hati pasti klik, seperti compound, seperti senyawa. Kalau kita udah sama hatinya, itu pasti bisa lengket, bisa betah bersama-sama. Karena punya taste yang sama, punya selera yang sama. Jadi kalau orang-orang yang belum menikmati hadirat Tuhan, belum lahir baru, belum bersungguh-sungguh sama Tuhan, kan aneh kalau dia ikut-ikutan di kelompok yang sungguh-sungguh. Dia aneh sendiri, kecuali dia mau ambil komitmen, saya mau sungguh-sungguh mulai hari ini, gitu ya. Dan saya katakan pada kita, setiap kali saya berdoa, bahkan untuk hal kecil, selalu saya bilang, Tuhan, and I represent all of my loved ones and everyone that you have entrusted to me. Setiap orang yang saya kasihi, yang kau percaya padaku, bahkan bukan cuma mereka, anggota keluarga mereka. Saya berdoa, saya mewakili. Nah, Brandon juga katakan, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bilang, kalau engkau juga berdoa untuk Amerika, untuk Kanada, kan dia berbagai negara. Tuhan akan melakukannya ke negaramu juga. Nah, itu ada ayat firman Tuhannya. Hendaklah kamu saling mendoakan. Jadi, dan ada juga kesaksian Pastor Philip tentang itu. Ketika beliau sakit, Tuhan justru katakan pada dia, doakan orang ini dengan sakit yang sama. Didoakan orang, dianya sembuh. Nah, sama dengan kita. Kalau kita sungguh-sungguh, kemarin Bu Rini katakan, makasih ya Pak Atta, sungguh mendoakan keluarga saya dengan tulus, saya terharu, dengan murni, apalah kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, karena saya tahu seperti itulah Tuhan mau kita berdoa. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kita itu juga berdoa. Kita tabur doa untuk keluarga orang lain. Sekalipun saya pernah berdoa untuk orang-orang saya kasih, tapi maksudnya kayak di pertemuan ini nggak selalu saya doakan keluargaku, tapi ketika saya doa untuk keselamatan anggota keluarga ini, saya percaya Tuhan itu kan sempurna ya. Dan nggak mungkin Tuhan berpikir, oh ini sudah sungguh-sungguh berdoa untuk keluarga orang-orang yang dilayani misalnya. Tuhan juga akan deflect pantulkan berkat yang sama untuk orang-orang yang saya kasih. Nah, jadi yang saya mau katakan pada kita juga adalah kalau kita berdoa, lebih pelan-pelan kita perbaiki. Kalau kita berdoa, kita betul-betul seperti pendoa syafaat. Saya berdoa, datang dari hati yang dalam, dan itu akan menyentuh hati Tuhan untuk orang itu, dan kitanya itu akan di-deflect
di apa ya, di ya kayak gitulah, dipantulkan ke kita lagi berkat yang sama. Ya. Jadi saya juga berdoa kita itu punya roh doa yang sama. Punya roh doa yang sama. Kalau kita punya roh doa yang sama, rohnya itu menyala-nyala. Ya. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, berarti imannya juga menyala-nyala. Iman itu Tuhan buat saya mengerti kemarin. Jangan pernah, dan itu juga Brandon katakan, kalau kau sudah imani, jangan gagalkan iman itu dengan mana nggak terjadi apa-apa, udah sekian lama. No, jangan seperti itu. Tetap perkatakan, karena iman itu tersimpan rapi di surga, dan Tuhan punya dalam tanda kutip kewajiban untuk melakukan itu. Karena iman itu menjadi syarat untuk mendapatkan semua janji Tuhan. Jadi terus berdoa dengan iman. Terus berdoa dengan iman. Ada banyak hal yang saya udah praktekkan. Dan Tuhan mau begini, ini sore ini, kalau beriman itu gak usah kayak ngotot-ngototan. Maksudnya itu percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Kalau kau percaya bahwa Tuhan, aku percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan dalam pemeliharaan Tuhan. Just confess, jangan declare saja, deklarasikan saja bahwa sepenuhnya Tuhan mengasihi aku. Gak perlu dilihat, gak perlu kayak ngotot-ngototan. Beriman itu hanya benar-benar ada surrender, percaya bahwa Dia sangat mengasihi. Nah, itu kita praktekkan dan kita akan terus kuat. Gitu ya. Saya sangat mengucap syukur untuk kita, dan itu juga doa saya. Kalau ada kita masih terlambat dalam kerohanian, saya sungguh berdoa. Ya, kita juga sama-sama tahu tadi saya bilang, ini tanpa bermaksud kita merasa lebih hebat ya, tapi maksudnya kita bisa tahu, siapa yang lagi lemah, siapa yang masih dalam pertumbuhan gitu ya. Doakan mereka, karena nanti selain Tuhan berkenan atas itu, berkat yang sama juga dipantulkan kepada kita dan juga orang-orang kita kasihi yang belum bertumbuh secara rohani. Nah, orang-orang yang kita kasihi juga nanti mereka, karena kita doakan orang bertumbuh, kemudian nanti kita juga akan dapatkan berkat rohani yang sama gitu ya. Jadilah pendoa bersama dengan saya. Saya menjadi seperti ini tidak lain adalah selain daripada udah komitmen setiap hari saya dari pagi saya membangun hubungan sama Tuhan. Jadi bangun udah selain biasa ya jam 2 kurang lebih saya doa dulu, kemudian ketika bangun pagi lagi saya berbahasa roh dulu dan udah lanjut ngobrol sama Tuhan, udah ngobrol, udah baca firman sambil bahasa roh. Biasanya di situ saya pengakuan iman. Lalu kemudian kenapa saya suka ya yang saya bagikan itu di awal doa itu saya taruh di handphone supaya nggak selalu ribet saya harus buka-buka Alkitab untuk ingat-ingat di tempat tidur gitu ya. Nah, saya renungkan itu. Nah, saya selalu berangkat dengan itu. Nah, yang saya tahu bahwa Tuhan suka kalau kita cinta dengan firman-Nya gitu ya. Kiranya apa yang baik yang kalian bisa diteladani dari diri saya gitu ya. Sepertinya Bu Eni Bekasi dan Bu Idam ada gangguan sinyal ya. Berharap mereka bisa bergabung pas saat kita doa ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Tadi saya udah persiapkan banyak hal, tapi saya cukup satu saja bagikan hari ini. Tetap fokus untuk apa yang disampaikan oleh Brandon. Kalau ada waktu ikutin. Kalau belum bisa mengerti bahasa Inggrisnya, ganti ada di sebelah kanan atas, ganti ke bahasa kita, ada bisa diganti ke bahasa Indonesia atau Malaysia, ada di situ. Nah, nanti kalau mau diperlambat juga bisa, nanti tanya orang gimana cara memperlambatnya, nggak susah ya. Berharap supaya kalian juga bisa ikutin apa yang Tuhan nyatakan pada dia, terutama tentang antikris, tentang kemudian pembangunan bait suci ketiga, karena itu semua kegenapannya di negara-negara itu, bukan di negara kita gitu ya. Ya, tetap bersemangat, tetap berdoa, tetap cari Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggalkan. Dia tidak akan pernah tinggalkan dalam hal-hal yang kita hadapi. Tuhan bukan
Tuhan tidak serta-merta mengubah keadaan. Kenapa? Karena seperti yang saya sering katakan, dia mau melatih iman kita, tetapi juga dia mau mengubah kita lewat keadaan itu. Ya, dia mau mengubah kita lewat keadaan itu. Itu lebih penting bagi Tuhan, bukan cuma mau mengubah keadaan kita untuk kenyamanan kita. Ya, itu juga Brandon. Ya, tidak mudah prosesnya dia loh untuk dipakai oleh Tuhan. Memang saya juga pernah mengerti bahwa kalau orang mau dipakai oleh Tuhan, itu pembentukannya itu nggak gampang. Ya, sampai dibentuk sungguh-sungguh. Selain tadi dia harus bekerja sebagai tukang kebersihan selama 13 tahun. Kemudian kan anaknya yang pertama kan punya special need ya, berkebutuhan khusus. Nah, autism. Nah, itu nggak mudah, dia juga hampir stres untuk hadapin itu. Tapi lewat itu, dia ubah karakternya menjadi orang yang berbelas kasihan, dibentuk sama Tuhan. Nah, itu kalau kita mengalami mungkin yang tidak enak, sama seperti diri saya di masa yang lalu, itu sebetulnya apa? Tuhan mau ubah kita lewat keadaan kita. Karena itu lebih penting, karena kita harus mau menyerupai karakter Yesus. Gitu ya. Jadi yang saya mau katakan adalah nggak ada alasan untuk lemah, gitu ya. Oke, saya berharap apa yang saya sampaikan itu memberkati kita sekalian, gitu ya. Kita mau berdoa pada malam hari ini, ya. Udah bergabung lagi Bu Eni Bekasi, ya. Saya akan tanya dulu, apakah ada yang mau berbagi? Ada yang mau berbagi? Oke, kalau nggak ada yang mau berbagi, ada yang mau minta dukungan doa selain pokok doa yang ditentukan? Bu Idam nggak masuk lagi, mungkin ada gangguan sinyal. Biasanya Bu Idam yang ada permohonan doa. Ya, oke, nggak ada ya permohonan doa tambahan ya. Oke, thank you. Siapa yang berdoa pada kesempatan ini, Pak Jos? Pak Octavius atau akan Bu Eni? Eni Bekasi atau Praptining sih? Pak Okta udah tahu ya, doakan siapa ya? Pak sudah tahu. Oh ya, oke. Ya. Oke. Nanti saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Okto. Oke, dan hari ini saya berdoa untuk Bu Shirley karena Bu Shirley merasa kayak Pak Abo itu udah seperti ayah sendiri gitu ya, kan baru kehilangan. Ya, kita ngerti namanya kedukaan ya. Kita sepakat doakan supaya penghiburan Roh Kudus turun atas Bu Shirley dan ini waktunya memang ada saya doa pribadi tentang Bu Shirley. Ini waktunya benar-benar Bu Shirley bisa lebih fokus lagi untuk cari Tuhan, dan kita rindu Bu Shirley terus bertumbuh ya. Hari ini saya berdoa untuk Bu Shirley ya, dan teruslah berdoa walaupun ya saya bukan kayak mau menjustifikasi pelayanan kita gitu ya, karena saya punya rasa aman di dalam Tuhan ya. Yang saya katakan tadi, saya tahu panggilan saya nanti ujungnya kemana gitu. Jadi yang tadi saya katakan, yang saya rasa dari jumlah klik bukan cuma kita yang menyaksikan video itu. Nah, sekalipun angkanya segitu, tapi kalau mereka sungguh-sungguh itu dahsyat. Yesus saja memilih 12 yang dahsyat gitu ya. Jadi bukan soal jumlah. Karena itu ya saya mau katakan, kita mau terus bersungguh-sungguh berdoa untuk video itu Tuhan pakai. Karena itu juga saya doakan gitu ya. Oh ya, satu lagi sebelum selesai, maafkan saya tentang bahasa roh ya. Brandon juga katakan bahwa bahasa roh itu menjadi doa yang sempurna ya. Ketika dia berbahasa roh, Tuhan berbicara pada dia, dan kita mau aktifkan ini. Tempoh hari udah pernah 1 kali,
ya. Kita satu kali dan malam hari ini nanti jadi yang berdoa pertama Pak Okto, kemudian Bu Rini nanti berdoa untuk video. Nah, untuk kota Jambi berbahasa roh saja, kita nggak ngerti. Yang sudah mengalami penuh Roh Kudus, nanti saya kasih aba-aba, kita berdoa untuk Jambi. Jadi Pak Okto berdoa nanti untuk pokok doa yang sudah ditentukan. Lalu saya kasih kode untuk Bu Rini berdoa untuk video untuk channel kita, supaya Tuhan pakai memberkati mereka yang menyaksikan, supaya mereka bersungguh-sungguh gitu ya. Lalu nanti saya berdoa untuk Bu Shirley, saya kasih kode untuk kita berdoa untuk kota Jambi tapi berbahasa roh. Oke? Nah, itu juga yang dulu Bu Suset Heping katakan. Berdoa tapi pakai judul. Judulnya apa? Kita bayangkan kota Jambi, kita bayangkan jiwa-jiwa tapi bahasa roh. Berdoa dalam roh gitu ya. Tapi tentu saya akhiri dengan doa akal budi nanti gitu ya. Oke? Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita angkat dulu sebentar penyembahan ini. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu sebab hidupku. Bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu sebab hidupku. Bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Oh yes Lord, sungguh indah kalau kami hidup untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau berdoa. Dengarkan doa-doa kami ya Tuhan. Silakan Pak Okto. Dalam doa, Maha besar Engkau Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan untuk dapat waktu yang ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa di mana dua orang berkumpul, kami percaya bahwa Tuhan itu hadir. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan buat untuk malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan pasti telah menuntun kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, pada kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Edith dalam dia pergumulannya baik secara pribadi, keluarga, suami dan anak-anak. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bu Edith di dalam pekerjaan sebagai ibu rumah tangga atau profesinya Tuhan, jamaah Tuhan. Tertunggu kamu ini sebagai alat Tuhan. Amin. Untuk bekerja, untuk melayani keluarga, juga untuk di dalam sebagai tim admin untuk yang menyerahkan isi hati Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk seragam keluarga besarnya, orang tua, juga untuk ipar mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau melihat hati dan ketulusan mereka. Kalau mereka kekurangan iman, hikmat, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu untuk campur tangan dan memberkati mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, baik terhadap orang tua bahkan mantu Tuhan memberkati. Kami percaya, kami mengimani sama seperti hamba-Mu, di mana mereka sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Silakan Bu Rini. Siapa? Rini yang mana saat ini, Pak? Rini yang di Malaysia. Ya, Bu Rini. Oh ya. Apa itu yang didoakan? Untuk video kita, berdoa untuk video supaya Tuhan pakai untuk orang-orang yang menyaksikan selain kita. Ya, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak di surga buat kesempatan ini untuk kami syafaat sehati sepikir dan searah setujuan. Amin. Untuk memohon kepada Bapak supaya Bapak di surga mengurapi channel ini, mengurapi video ini, sehingga kan bila orang menontonnya ada kuasa yang menyentuh hati mereka. Amin. Ada kehausan yang baru untuk mau tahu kehendak Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupan mereka di saat-saat mereka menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, pimpin mereka ya Tuhan, supaya mereka ini diberkati apa yang disampaikan oleh Pak Atta, dan betul-betul membuatkan mereka bersedia, membuatkan mereka bersiap sedia untuk menanti-nanti kedatangan Amin. Tuhan yang kedua kali dengan Amin. tulus hati, dengan sekuat hati mereka untuk mempersiapkan diri dan bagaimana mempersiapkan diri Amin. menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga kan mereka dibangkitkan, dibangunkan iman mereka ya Tuhan, dipulihkan kepada kasih yang mula-mula dan dikuatkan dalam persekutuan dengan Tuhan, dikuatkan untuk senantiasa berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan baca firman dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami, inilah permohonan kami di hadapan Tuhan buat channel ini supaya memberkati setiap orang yang melihat, menonton dan mendengarnya. Semuanya ini kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami juga sepakat ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Bu Shirley. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam segala hal Tuhan, pekerjaanmu itu sempurna. Kalau Engkau memanggil Bu Shirley menjadi anakmu ya Tuhan, sebab tidak mudah bagi seseorang untuk mempercayai Yesus Tuhan kalau bukan Tuhan yang menyatakannya. Sama seperti Petrus dulu ketika menyatakan siapa dirimu, itu tidak akan pernah datang kalau terjadi kalau tidak datang dari Bapa. Demikian juga ya Tuhan, Engkau sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri Bu Shirley ya Tuhan. Kami mau berdiri untuk dia. Pertama-tama kami berdoa supaya penghiburan Roh Kudus menghiburkan dia dengan penghiburan yang sejati, supaya dia tetap bisa bersukacita dan bisa mengarahkan pandangannya kepada Engkau sepeninggalan Pak Abo ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau terus melanjutkan pekerjaan yang baik, yang mulia dan yang kekal di dalam kehidupan Bu Shirley. Kami juga berdiri kalau ada ya Tuhan kekurangan yang dia lakukan dalam cara-cara untuk mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami bertobat, berdiri di hadapan-Mu, mengantarai dia, dan kami berdoa untuk belas kasihan-Mu turun atas dia. Tuhan, taruh rasa yang menikmati firman-Mu ya Tuhan, supaya dia bisa menikmati persekutuan dengan Engkau lewat pembacaan firman-Mu. Bukakan pikirannya lebih lagi supaya dia mengerti kebenaran ya Tuhan. Roh wahyu dan hikmat untuk mengenal Engkau terus dipertambahkan. Karena kami rindu Bu Shirley terus bertumbuh ya Tuhan, terus mengerjakan bagiannya Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, bertumbuh di dalam imannya kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa kami tidak ada seorang pun yang di antara kami yang ketinggalan jauh, tetapi kami bisa berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, berlari Tuhan di dalam pertandingan iman. Kami berdoa Engkau terus memulihkan kesehatannya ya Tuhan. Engkau menjamin seluruh kehidupannya di belakang peninggalan Pak Abo, supaya dia belajar bahwa Engkau adalah gembala, Engkau adalah penyedia, Engkau lah yang menjadi
pribadi yang ada di sebelah tangan kanannya, supaya dia belajar beriman ada Tuhan, bukan bersandar kepada manusia ya Tuhan. Kami serahkan Gusti ke dalam tangan-Mu. Taruh hati yang bersungguh-sungguh kepada Engkau, bahkan hati yang pelan-pelan mengasihi Tuhan, supaya dia mencari wajah-Mu. Karena setiap orang yang mencari Engkau dengan bersungguh hati akan menemukan Engkau. Kami serahkan Bu Shirley ke dalam tangan-Mu, bahkan anaknya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya anak ini juga boleh mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan, mengalami kelahiran baru ya Tuhan. Lewat kehidupan Bu Shirley, keluarganya, ada orang-orang yang dituntun kepada Tuhan, orang-orang yang dia kenal ya Tuhan. Pakai hidupnya, sebab Engkau bisa pakai siapa saja asal punya hati. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk kota ini ya Tuhan. Ayo kita mau bawa kota ini, kita mau berbahasa roh, kita yang berbahasa roh. Bayangkan jiwa-jiwa, bayangkan jiwa-jiwa, bayangkan jiwa-jiwa, bayangkan pertobatan, bayangkan kebangunan rohani, bayangkan ini adalah sebuah kepercayaan Tuhan kepada kita. Bayangkan orang-orang berdosa datang kepada Tuhan. Bayangkan roh suam-suam buku dipatahkan. Bayangkan kota ini kita berdoa dalam bahasa belas kasihan-Mu atas kota ini Tuhan. Kami angkat kota Jambi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, jiwa-jiwa dilepaskan dalam nama Yesus. Kalau Engkau mencari berdoa siapa, Engkau Tuhan bisa dipercaya untuk mendengarkannya. Kami berdiri untuk kota Jambi. Kami bertobat Tuhan mengantarai kota ini di hadapan-Mu. Ampuni dosa kota ini ya Tuhan. Kami lepaskan jiwa-jiwa dari utara, selatan, barat di dalam nama Yesus. Bayangkan gereja-gereja bangkit itu Tuhan. Bayangkan orang-orang datang kepada Tuhan menangis dan bertobat, dan mereka memberi diri dibaptis. Oh yes Lord, terima kasih ya Tuhan. Berharga di hadapan-Mu apa yang kami naikkan. Berharga doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami anak-anak-Mu, kami mau berdiri untuk kerajaan Bapa. Kami angkat kota ini ke dalam Tuhan-Mu ya Tuhan. Doa-doa kami akan menghasilkan buah di waktu yang akan datang. Tuhan pakai kami, Tuhan telah memanggil kami menjadi prajurit-Mu untuk diperlengkapi dengan kuasa-Mu. Kami akan melihat di hari yang akan datang. Bahkan pada malam hari ini atmosfer telah diubahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus tercurah atas kota ini. Engkau mati bagi kota ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk mereka semuanya ya Tuhan, untuk Bu Eni Pratiningsih, untuk Bu Lucy-Lucianti, Pak Okto ya Tuhan. Makasih untuk mereka, Bu Eni, Bu Reni Sagal, Pak Titius ya Tuhan, Shirley, Pak Jos, Bu Rini, Bu Alinang ya Tuhan, Ibu Gebat, juga Ibu Eni ya Pratama Tuhan, dan juga tadi ada Bu Idam ya Tuhan. Tuhan, aku bersungguh berdoa mereka adalah the remnant, the best remnant. Mereka adalah sisa orang percaya yang terbaik yang Kau sisakan. Tuhan, aku berdoa Engkau melihat setiap kerohanian kami, supaya Engkau menyelaraskan kami terus berapi-api seperti Brandon. Tuhan, kami terus menyala-nyala di dalam roh. Kami adalah generasi yang akan bersiap melihat Engkau di awan-awan.
menyala-nyala Tuhan. Roh mereka menyala-nyala. Mereka, kami semua feel led and controlled by the Holy Spirit, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah pisahkan kami dari angkatan ini untuk bertemu dengan Tuhan segala Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berikan kami hati yang setia, bersekutu dengan Engkau tiap hari, dan kami mau memuliakan Engkau, percaya kepada Tuhan. Burung di udara Engkau pelihara, apalagi kami. Tuhan, Engkau peduli dengan kehidupan kami. Thank you Tuhan. Seumur hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan untuk hadiran-Mu pada malam hari ini. Berkati kesehatan kami, berkati ya Tuhan pekerjaan kami. Berdoa supaya penyediaan yang sempurna atas setiap kami terjadi. Tangan-Mu yang besar tidak akan pernah kekurangan. Kalau Kau membedakan bangsa Israel ketika di Mesir, Tuhan yang sama, yang setia, yang punya formula yang sama, itu akan melakukan hal yang serupa dalam kehidupan kami. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami akan melatih diri kami untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan. Kami hanya perlu mencari Engkau, sebab tidak kekurangan orang yang mencari Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau. Kami tidak menyia-nyiakan waktu ketika kami beribadah, tetapi ketika kami beribadah, kami mencari Tuhan dalam bersaat teduh. Kami biarkan Tuhan mengerjakan di dalam alam roh, dan kami akan melihat kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami mau berdiri terus di dalam firman. Kami serahkan orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, kami lepaskan damai sejahtera untuk mereka, sukacita, kesehatan yang berlimpah-limpah. Tuhan yang sakit disembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa, Engkau akan mengirimkan Tuhan malaikat-malaikat untuk atas mereka, orang-orang yang tepat untuk menuntun mereka ke dalam jalan-jalan kebenaran, kepada jalan-jalan keselamatan. Kami mau mengucap syukur, bahkan mereka meninggalkan Engkau. Kami mau mengucap syukur dan mengucap syukur. Terima kasih untuk keselamatan jiwa mereka. Kami mau mengucap syukur karena Engkau mengasihi orang yang kami kasihi, bahkan lebih daripada diri kami sendiri. Kami mau mengucap syukur. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu, karena ucapan syukur itu berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami mengucap syukur untuk penyediaan-Mu, mengucap syukur untuk keselamatan yang daripada-Mu, bahwa itu akan menggerakkan hati-Mu untuk melakukan jauh lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan. Terpujilah Engkau dalam kehidupan kami. Kau sudah recharge kerohanian kami pada malam hari ini. Biar kami terus menyambungnya, setia sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan kekuatan kami, segarkan jiwa kami ketika kami tidur dan beristirahat. Penjagaan malaikat Tuhan turun atas kami. Kalau ada hal yang tidak berkenan yang kami perbuat, kami merendahkan diri. Terima kasih untuk darah yang selalu berkuasa untuk mengampuni dan menyucikan kami. Sucikan kami, kami minta ampun kalau kami Tuhan ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih karena Kau Allah yang setia, akan mengampuni, menyucikan kami bahkan dari setiap ketidakbenaran kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Kami nyatakan iman kami bahwa kami akan menerima bahkan jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya berdoa ketika kita gak kerasa kayak kemarin itu 2 jam loh. Ini juga hampir 2 jam di recharge, di pertemuan doa kita, kemudian juga persekutuannya gitu ya, dan juga nonton video Brandon. Kita terus berapi-api karena itu Tuhan minta, gak boleh padam ya, harus tetap berapi-api gitu ya. Itu yang saya mau sampaikan. Ada yang mau sampaikan lagi sebelum kita tutup? Iya Pak, siap mau saya. Iya, silakan. Pada hari Senin yang lepas, kami mengadakan ini di rumah. Jadi ibu-ibu yang saya layani seperti begitu haus akan Tuhan. Luar biasa. Mau belajar bagaimana itu
menanti-nantikan kedatangan Tuhan Ya. dan mempersiapkan Ya. mereka. Jadi seperti yang Pak Atta katakan kepada kami, itu juga yang saya Ya, teruskan itu. Dan ketika kami masih saling mendoakan, ada beberapa ibu menangis waktu didoakan. Ya. Dan membuatkan hati saya macam sangat bersyukur pada Tuhan, sebab ada ibu-ibu yang betul rindu dalam pertobatan dan mau tahu kebenaran Ya. firman Tuhan. Jadi situlah Sianmun juga supaya tafsir ini dibawa dalam doa ya Pak. Oh ya, pasti ya. Ya, nanti ya. Semangat dan berkehausan akan kebenaran firman Tuhan. Oh ya. Oke, nanti ya ingatin saya ya, nanti tim admin atau siapapun kita nggak apa-apa diingatin. Jadi ini juga nanti kita berdoa untuk misalnya Bu Rini, itu Tuhan percayakan jiwa-jiwa itu yang bersungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh itu dijaga. Ya, yang sungguh-sungguh saya pun seperti itu. Yesus nggak pernah saya temukan gini loh. Dulu sebelum saya pelayanan di sini, dulu ketika saya baru bertobat, jangkau orang, kalau nggak punya hati itu mau didorong kayak apapun, nggak akan bisa gitu ya. Tapi yang sungguh-sungguh seperti itu harus dijaga. Jadi nanti hari Jumat, hari Sabtu kita berdoa dalam bahasa roh lagi untuk orang-orang yang Bu Rini layani ya. Nah nanti sebelum hari Sabtu kalau bisa foto-foto mereka dibagi supaya kita bisa membayangkan wajah itu dan kita berbahasa roh hari Sabtu ya, untuk orang-orang yang percaya pada Bu Rini ya. Ya, betul. Ya, kita doakan, kita lakukan ini untuk siapa? Untuk Tuhan, supaya kita persiapkan lebih banyak orang yang bersungguh-sungguh sama Tuhan. Untuk orang yang bersungguh-sungguh kita harus benar-benar bayar harga loh. Kita harus lebih sungguh-sungguh karena Tuhan pun mencontohkan sebetulnya hal-hal yang nggak tertulis dalam firman, kita dibuat ngerti. Tapi justru kalau orang-orang yang cuma mau kenyang saja, justru Tuhan kontanin, kamu ngikut saya karena kamu udah kenyang kan? Nah, tapi orang yang sungguh-sungguh Tuhan berdoa bersyafaat buat mereka. Nah, kita juga doakan nanti orang-orang bersungguh-sungguh seperti itu. Nah, untuk itulah kita dipanggil, untuk orang-orang yang sisa yang bersungguh-sungguh itu. Gitu ya. Ya, kita akan doakan nanti hari Sabtu ya. Bu Rini tetap bersemangat ya. Iya, ya mantap. Ya, ada lagi? Oke, ya kayaknya udah mau siap-siap beristirahat. Berhubung juga Pak Okto sudah pukul 12:01 di sana ya. Oke, ya saya bersyukur. Hah? Bisa saya bisa mau tambahkan sedikit. Oh boleh. Silakan Pak Okto. Apa saya bisa minta doakan, maksudnya saya ada hati kecil sih untuk maksudnya bisa mendoakan begitu untuk bisa jadi penginjil jalanan begitu. Tapi tidak tahu mulainya dari mana begitu. Oh iya. Maksudnya begitu. Oke. Iya. Kita doakan Pak Okto karena kita udah selesai berdoa, maksudnya juga karena waktu, bukan menganggap ini Pak Okto. Jadi ada dua hal yang kita mau nah, untuk Bu Rini nanti hari Sabtu kita doakan. Tapi dalam satu minggu ini sampai hari Sabtu, saya minta kita, terutama yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita gini, niat Pak Okto untuk memulai itu luar biasa, tapi kita harus ngerti bahwa ada Roh Kudus yang lebih bijaksana akan menuntun dia secara personal. Nah, jadi kita dalam satu minggu ini, nah kita lanjutkan lagi, entah berapa menit pun, kita berdoa terus ya, kita kan mau lihat ya, kita kan rindukan kita jadi bagian daripada prajurit yang dibangkitkan di akhir zaman ini. Nah, kita harus bersungguh-sungguh. Nah, selama minggu ini kita bawa di kota Jambi dalam bahasa roh kita. Nah, dan juga Pak Okto, kita doakan kerinduan itu. Kita bawa Pak Okto dalam bahasa roh kita supaya ada dua sempurna yang
menyentuh surga, supaya Roh Kudus yang menuntun Pak Okto memberikan keberanian, memberikan hikmat, mewahyukan kata-kata, dan lebih lagi mempertemukan orang-orang yang bersungguh hati, gitu ya. Ya, kita doakan Pak Okto ya, Pak Okto ya. Nanti hari Sabtu kita doakan lagi Pak Okto bersama-sama dan juga Bu Rini, tapi juga dibawa sepanjang minggu dalam bahasa roh untuk Kota Jambi dan Pak Okto, begitu ya. Oke ya, kita terus bangkit. Ya, seberapapun kita di sini ya, termasuk Bu Idam, saya selalu mengucap syukur sama Tuhan. Karena kalau kategori domba itu mahal bagi Tuhan. Dia tinggalkan yang 99 domba untuk mengejar yang satu. Dia gak kejar kambing. Ya, Tuhan kejar domba, gitu ya. Oke, kita akan akhiri ya. Kita ingat pesan saya, berdoa bahasa roh untuk Kota Jambi untuk 1 minggu ini, juga Pak Okto. Nanti hari Sabtu kita berdoa untuk Komsel Bu Rini, nanti juga Komsel Bu Rini, dan 1 minggu kita bahasa roh lagi. Juga rasanya kita perlu melibatkan tim ini ya, Bu Edith, karena Bu Edith juga punya pergumulan, supaya Tuhan jamah hati suaminya, lembutkan, karena Bu Edith sendiri punya kerinduan untuk memberi diri dibaptis. Tapi Bu Rini menghormati keputusan suaminya, karena sebagai suami juga harus tundukkan sama otoritas yang belum kasih izin. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan suaminya. Kita sepakat berdoa supaya bahkan lebih radikal suaminya daripada cuma sekedar kasih izin, tapi lebih radikal daripada itu, tapi bisa diubahkan, gitu ya. Kita doakan itu nanti bersama dengan Komsel Bu Rini, oke? Oke, supaya lebih efektif kita mau menjadi pendoa yang dahsyat semuanya. Jadi kalau ada tuntunan doa seperti ini, kita nggak kayak kehilangan arah, tapi kita tahu apa yang kita lakukan setiap hari. Ya, kita dengarkan Brandon, kita tentu lakukan part kita dicas seperti ini, kerohanian kita 2 jam, walaupun secara fisik melelahkan, tapi yang saya rasa dan kita juga ngerasa itu membuat roh kita berkobar-kobar, gitu ya. Oke, gitu. Ya sudah, kita sudah 2 jam, kita sudah dapatkan tugas doa untuk 1 minggu ke depannya. Oke, gitu ya. Kalau sudah nggak ada lagi yang mau berbagi, menyampaikan sesuatu, kita sudahi saja. Selamat beristirahat untuk kita semuanya ya. Tetap semangat ya. Terima kasih ya Pak Jos. Ya, shalom semuanya. Ya, Tuhan berkati. Sehat selalu. Shalom.